tadi. Aduh, maaf terlambat Ustaz. Ya nggak apa-apa. Memang kalau jagoan itu datangnya terakhir. Iya, Gitu. jagoan pura-pura mati. Wah, udah ketinggalan banyak nih saya nih. Belum, Iya. kita lagi nyeritain apa proses puasa menuju apa namanya hamba yang lebih baik. Wah, juga nih. Ya. Ustaz baru ada 3 yang mau dijabarin, baru 1 belum ketinggalan jauh. Mendingan kita dengerin dulu Ustaz apa gimana. Oh ya, boleh. Ya. Tapi kayak nih kesempitan ya ini Bang. Ini boleh menyender nggak nih Bang? Oh, Tiup aja. nyantai aja, nyantai. Ya ini bahwa tadi kita sambil nunggu bawa kita berbincang-bincang tentang salah satu puasa yang kita lakukan itu bertujuan untuk mencapai kesadaran, gitu ya. Kesadaran berupa kesadaran secara intelektual, akliyah, terus secara spiritual, ruhiyah, gitu, dan secara emosional. Nah, tadi kalau secara intelektual itu sederhananya itu adalah bagaimana kita menyadari ketika melaksanakan kehidupan ini harus diawali dengan berpikir dulu sebelum melakukan, berkata, bertindak dan memutuskan itu kita berpikir dulu gitu. Jangan kebanyakan di kehidupan kita itu sering istilahnya pukul duluan gitu, pukul dulu urusan belakangan lah gitu. Kalau bahasa Sundanya Bandung kan lu sering dengar mangke lah gitu ya. Kayak kecemplung juga ya. Nah, iya. Harusnya kan jangan kumangkel, bahasa Indonesia kan gimana nanti lah, tapi harusnya kan dibalik, nanti gimana kan gitu. Nah, sehingga ini akan membuat kita melaksanakan kehidupan itu benar, tepat dan tertata dengan baik, agar apapun kita bisa mengambil manfaat gitu, jangan sembarangan nah, gitu. Nah, itu yang tadi awal. Nah, selanjutnya tentang spiritual ya. Kalau spiritual itu lebih bagaimana kita mengedepankan upaya ibadah, karena memang tujuan utama kita hidup di dunia adalah ibadah itu. Nah, kalau kesadaran spiritual itu prosesnya dengan ketaatan saja, taat kepada Allah. Samina wa atona, samina wa atona. Nah, yang ketiga ini emosional. Nah, yang emosional ini mungkin yang sering kita alami gitu. Bagaimana mengendalikan emosi gitu. Karena kadang kita karena sedikit masalah atau apa muncul gitu, begini gitu. Nah, gitu ya. Nah, puasa itu berupaya mengendalikan itu gitu. Itu tadi kita bincang-bincang itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Pak Wawa gitu gimana? Ya kalau soal emosi gimana ya? Udah sumur gini emosi juga masih ada aja Ustaz. Kadang suka ya sama anak sama itu suka ngerasain. Cuman ya karena saya belajar sama Ustadz juga bahwa kalau mau marah mah yang baik-baik aja, misalkan nyumpain anak tuh kalau bukan calon menteri keuangan udah cak juga nih kayak begitu. Dan dalam puasa itu juga saya kadang suka tidak nggak bisa mengendalikan dengan penuh yang namanya emosi. Ada amalan tertentu nggak Ustaz yang buat meredam emosi? Nah, ya. Saat kita lagi berpuasa atau di luar puasa pun ya supaya emosi kita tuh nggak terlalu ini Ustaz. Ya. Nah, kalau amalan gitu ya atau cara sebenarnya ada tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa tadi kata Pak Wawa sampai usia gini emosi masih ada.
Nah memang emosinya pasti ada gitu. Namanya juga nafsu. Nah, nafsu itu pasti ada. Sampai kita mati nggak ada. Cuma masalahnya apakah nafsunya itu terkendali atau tidak. Nah gitu ya. Jadi saya ingat apa yang disampaikan Abah Hasyim Mujadi, bahwa dalam Islam itu tidak untuk mematikan nafsu, gitu, tapi mengendalikan nafsu. Nah, yang tadinya nafsul amaroh yang biasanya marah-marah gitu ya, selalu mendorong untuk berbuat kejelekan dan sebagainya, amarotum bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Nah dirubah gitu ya, menjadi selalu ingin berbuat baik lah paling tidak gitu ya. Kalau dalam thoriqahnya, dalam tasawufnya itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan nafsul amaroh menuju nafsul lawamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah, nafsul rodiyah, mardiyah sampai kamilah. Nah, gitu. Nah kayak kita yang umum, yang paling tidak bisa sampai mutmainnah saja lah, yang nafsu yang tenang, bisa terkendali lah gitu ya. Sehingga tadi memang ya nafsu selama kita hidup ya pasti ada gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu. Nah, itu bukan malaikat. Walaupun sebenarnya kalau ketika kita bisa mengendalikan nafsu, itu kita bisa lebih dari malaikat. Nah, gitu. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita lebih di bawah atau bisa lebih hina daripada binatang, bahkan iblis. Nah gitu. Nah tinggal kita gimana maunya nih, kan gitu. Kita maunya lebih dari malaikat atau lebih hina daripada binatang atau dan sebagainya. Nah tentu ya kita yang normal-normal saja lah, manusia saja, tapi memang secara baik, normal gitu. Nah tadi untuk mencapai itu gitu ya. Nah memang ada caranya gitu ya. Pengendaliannya gimana? Nah, Kanjeng Nabi memberikan arahannya. Kalau ketika kita marah itu dalam keadaan berdiri, maka duduk. Itu duduk. Nah, duduk masih gendok nih gitu ya, masih marah itu. Nah, tadi marahin anak gitu ya sebagainya. Nah, setelah duduk kita masih emosi, maka kita berbaring. Berbaring masih panas ini gitu. Merem itu masih juga panas gitu. Nah, akhirnya gimana? Ambil wudhu. Nah gitu, ambil wudhu. Nah, setelah ambil wudhu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah untuk dijinakan lah atau diredam emosinya. Nah, terus amalan apa yang bisa kita wiridkan gitu ya? Kalau amalan biasanya wiridan gitu. Nah itu istighfar dan sholawat. Istighfar ini untuk istilahnya menjaganya dulu gitu. Kalau umpama ada hewan yang tidak terkendali itu namanya gimana tuh? Jinakan. Ya untuk menjinakkan gitu ya, dari dielus-elus hati. Paling tidak kan harus diikat dulu lah gitu ya. Diikat dulu, nah setelah diikat baru diberikan minum atau apa. Nah, istighfar itu untuk mengikat dulu, nahan dulu. Nah setelah itu untuk penenangnya gitu, ditenangkannya dengan sholawat. Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Nah puasa yang kita lakukan itu upayanya yaitu tadi mengekang dulu, menjaga juga, mengikat dulu supaya tidak kesana kemari gitu ya. Setelah itu ditenangkan. Jinakannya itu ditenangkan dengan sholawat. Makanya kalau kita baca istighfar itu masih perasaan agak panas gitu ya. Tapi kalau baca sholawat itu tenang, itu adem. Saking ademnya tidur gitu.